Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Anies pamer keberhasilan saat DKI Jakarta banjir. Kena semprot PSI, memang tak tahu malu. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Jakarta, dengan cerita saya juga soal Jakarta. Terus bicara tentang Jakarta, karena memang tanggung jawabnya ngurusin Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi keynote speaker dalam acara Diksi Milenial Jatim di Hotel Bumi Surabaya. Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan sejumlah keberhasilannya, khususnya soal penanganan COVID-19 dan transportasi umum. Namun melansir dari Indozone, kegiatan Anies tersebut mendapat kritikan dari politikus Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Guntur Romli. Menurutnya, Anies tak tahu malu karena memamerkan keberhasilan di saat Jakarta yang sedang banjir. Sejauh ini cuitan itu sudah di-retweet sebanyak 419 kali, dikomentari sebanyak 332 kali, dan mendapat 1,4 ribu likes. Untuk diketahui kehadiran Anies Baswedan di Surabaya dalam rangka kunjungan kerja. Sebelumnya Anies berkunjung ke Ponpes Sabilur Rosyad Malang, lalu sorenya menjadi keynote speaker dalam acara Diksi Milenial di Surabaya. Lalu malam harinya, Anies mengadakan pertemuan dengan Presidium Kahmi Jatim di Surabaya. Usai pertemuan dengan Presidium Kahmi Jatim, Anies mengaku terus memantau banjir di Jakarta. Pantau apaan? Anies di Jakarta saja banjirnya tetap ada. Pantau di Surabaya memangnya bisa bikin banjir lebih cepat surut. Kalau Anies ini the real avatar, saya baru percaya. Lah ini cuma bisa ngomong, minim tindakan lagi. Kalau sekedar pantau banjir, kita semua juga bisa loh. Tidak perlu jadi gubernur, yang dibutuhkan adalah tindakan, aksi, dan juga kerja. Kalau hanya memantau, dulu juga ada berita Anies pantau pintu air. Entah buat apa? Tata kata, jual narasi murahan, wacana konyol, retorika kayak permen karet. Warga sudah capek dan pasrah karena memang tak bisa lagi harapkan gubernur. Pemimpin tidak seharusnya melakukan apa yang sudah bisa dilakukan oleh orang lain. Contohnya pantau banjir. Warga yang kebanjiran juga tiap detik memantau banjir. Pemimpin harus lebih dari itu, mencari cara agar ke depan tidak banjir lagi. Menargetkan banjir cepat surut pun bukan solusi jangka panjang. Yang diinginkan semua orang adalah tidak banjir lagi. Di Surabaya dia pamer prestasi kinerjanya, padahal semua orang juga tahu kalau kinerjanya minim. Gagasan besar, hasilnya kecil. Ibarat dalam bisnis, modal gede, return of investment tidak sebanding. Dan yang saya tahu, Anies ini bisanya cuma naik sepeda lalu lepas tangan. Cuma itu doang, yang lain nihil. Satu hal lagi, Anies semakin sering berkunjung ke luar Jakarta. Kalian pasti sudah bisa menebak arah ini, bukan? Mungkin ada kaitannya dengan promosi diri. Anies memang sudah sangat serius membidik kursi RI 1. Dari kehebohan dia tampil di acara Lapor Pak, saya sudah bisa menduga ini. Kalau Puan menggunakan cara penyebaran baliho secara masif, maka Anies menggunakan cara fisik, menghadirkan dirinya di beberapa wilayah. Sama saja sih intinya, membangun awareness di mata publik. Tampaknya mulai saat ini hingga Oktober tahun depan, Anies tidak akan terlalu giat lagi fokus ke Jakarta. Dan bemper Anies juga nggak jauh beda. Ia mengatakan kalau banjir sudah dapat ditangani. Kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Risa Patria, alhamdulillah dengan upaya-upaya itu genangan surut kembali. Kami membuat sumur resapan, olak-olakan, termasuk menghadirkan pompa statis dan juga mobile. Padahal fakta di lapangan yang dilihat oleh jurnalis pun jelas berbeda, karena ada laporan terjadi banjir di sana-sini. Tapi kalau berita berasal dari berbagai jenis media online hingga media massa yang dicetak, masa iya semua media itu berbohong atau menuliskan berita lama dengan tujuan memojokkan atau menjelek-jelekan pemerintahan Anies Baswedan sekarang? Seorang warga bahkan mengakui bahwa ketinggian air cukup mengkhawatirkan, dengan merinci bahwa di dalam rumah saja ketinggian air sudah sebetis orang dewasa, lalu di luar rumah sudah sepinggang, lalu di jalan ujung sejauh pemantauan warga itu kira-kira banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Warga bernama Andi tersebut mengaku bahwa di kawasan sekitar rumahnya memang terbiasa banjir setiap tahunnya. Sudahlah, capek juga rasanya membahas kebodohan dari pernyataan seorang wakil gubernur DKI Jakarta yang satu ini. Warga Jakarta sabar aja deh, yang sudah memilihnya, terima kasihlah terhadap kebodohan kalian. Begitulah kura-kura.